Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil dari tugas kami. Sebelumnya izinkan saya mewakili teman saya, nama saya Muhammad Baraka, dan teman-teman saya, Dimas Hari Madani, Muhammad Ilham Nanda Rahmadi, Dito Haritza Muraji, Muhammad Zaki Naufal. Sekian kalimat pembuka dari kami, berikut adalah presentasi kami. Metode konstruksi contiguous solder pile merupakan salah satu teknik yang efektif untuk menjaga kestabilan lereng serta menopang struktur penahan tanah pada berbagai proyek infrastruktur. Identitas jurnal. Kami memilih jurnal dengan judul Analisis Stabilitas Lereng dengan menggunakan perkuatan solder pile, studi kasus ruas jalan di Papua Barat, dengan penulis Ridho Muqtadir, Syaiful dan Fadilah Muhammad Libasu Taqwa. Selanjutnya adalah relevansi topik jurnal dengan karya penulis dan bidang keahlian penulis. Jurnal ini membahas tentang analisis stabilitas lereng dengan menggunakan perkuatan solder pile. Penulis memiliki pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip teknik sipil, termasuk analisis stabilitas lereng, yang merupakan fokus utama dari penelitian ini. Penulis dan teman-temannya memiliki keahlian di dalam bidang teknik sipil, khususnya dalam analisis geoteknik dan perencanaan infrastruktur, karya rekayasa jalan, atau teknik sipil. Ini menunjukkan kesinambungan dalam rekonstruksi akademis penulis. Pokok-pokok argumentasi penulis dalam pendahuluan. Di dalam pendahuluan, penulis menekankan bahwa peningkatan sarana transportasi, khususnya jalan, memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dengan adanya infrastruktur yang baik. Hal ini tentu saja mendukung perkembangan di dalam suatu kawasan atau daerah. Lereng sisi jalan, baik tebing maupun jurang, merupakan bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kajian teori. Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng seperti gaya gravitasi dan rembesan air tanah. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kondisi yang dapat menyebabkan kelongsoran. Penulis menjelaskan metode analisis yang digunakan, termasuk analisis balik atau back analysis, untuk mendapatkan parameter fisik dan mekanika tanah. Metodologi penelitian. Penulis melakukan penelitian dimulai dengan melakukan survei untuk mengamati kondisi longsoran yang terjadi di lokasi penelitian, melakukan penyelidikan tanah lapangan untuk mengetahui parameter tanah yang diperlukan untuk desain penanganan longsoran dan mengumpulkan informasi dari sumber lain, termasuk geologi dan data geolistrik untuk memverifikasi data yang diperoleh dari survei lapangan. Relevansi. Metodologi yang digunakan penulis sangatlah relevan terhadap penelitian yang dilakukan, di mana dengan menggunakan metodologi tersebut memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman serta mendapatkan keakuratan data sebagai dasar untuk analisis stabilitas dan perencanaan penanganan. Penggunaan solder pile sebagai solusi rekayasa bertujuan langsung untuk mengatasi masalah yang dihadapi di lokasi penelitian. Penulis memulai dengan menyajikan hasil survei lapangan dan analisis data yang telah dilakukan. Data yang diperoleh dari survei, pengeboran, dan penyelidikan geolistrik digunakan untuk menggambarkan kondisi existing lereng dan badan jalan. Dalam pembahasan, penulis mengevaluasi stabilitas lereng berdasarkan hasil analisis. Penulis menyajikan faktor keamanan atau safety factor yang diperoleh dari analisis, baik tanpa pengaruh muka air tanah maupun dengan pengaruhnya. Penulis menekankan bahwa faktor keamanan yang diperoleh menunjukkan bahwa lereng stabil dengan perkuatan menggunakan solder pile, memberikan bukti empiris untuk mendukung solusi yang diusulkan. Kesimpulan dan saran penulis. Penulis menyimpulkan bahwa analisis stabilitas lereng menunjukkan bahwa penggunaan solder pile sebagai perkuatan dapat memberikan faktor keamanan yang baik.
Dalam kesimpulan ini, penulis menekankan bahwa pentingnya penanganan yang tepat untuk mencegah keruntuhan lebih lanjut demi memastikan keselamatan pengguna jalan, serta hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang matang dan penggunaan teknik geoteknik yang sesuai dapat mengurangi resiko longsoran. Penulis menyarankan agar penggunaan teknik perkuatan seperti shoulder pile diterapkan secara luas di lokasi-lokasi yang rawan terjadinya longsor. Pembahasan bias. Kami selaku reviewer setuju terhadap pentingnya analisis stabilitas lereng, terutama di daerah rawan longsor seperti Papua Barat. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk meningkatkan keselamatan infrastruktur, transportasi, dan kesejahteraan masyarakat. Kami selalu reviewer mendukung penelitian ini karena memberi kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman stabilitas lereng dan teknik penanganan yang efektif. Penelitian ini dianggap sebagai langkah positif dalam meningkatkan keselamatan infrastruktur. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Analisis stabilitas lereng yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan perkuatan shoulder pile efektif dalam meningkatkan stabilitas lereng di daerah rawan longsor, khususnya di Provinsi Papua Barat yang memiliki kondisi geologis yang kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Burhani, NPM 2307210048 dari kelompok 1. Saya ingin bertanya untuk kelompok 2, apa kegunaan dari contiguous shoulder pile? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nanda Rahmadi dari kelompok 2. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Habibi Burhani, apa kegunaan contiguous shoulder pile? Jawabannya adalah contiguous shoulder pile berfungsi untuk dinding penahan tanah sementara yang sangat kuat, seperti membuat tembok dari tumpukan baja yang rapat dan kokoh di sepanjang area penggalian. Mengapa kita membutuhkannya? Yang pertama, mencegah tanah longsor. Kedua, mengendalikan air tanah. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Mulya Jaya dengan NPM 2307210073 dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan yaitu, bagaimana pengaruh keberadaan air tanah terhadap kinerja sistem contiguous shoulder pile? Apakah metode ini memerlukan penanganan tambahan, misalnya seperti pemasangan sistem drainase? Cukup sekian pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nopal. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Adi Mulya Jaya. Bagaimana pengaruh keberadaan air tanah terhadap kinerja sistem continuous shoulder pile? Apakah penanganan ini memerlukan penambahan sistem seperti drainase? Jawabannya adalah keberadaan air tanah memiliki dampak besar terhadap kinerja sistem continuous shoulder pile atau CSP, yaitu pertama, tekanan hidrostatik. Air tanah menghasilkan tekanan hidrostatik yang memberikan beban tambahan pada dinding atau CSP. Kedua, stabilitas tanah berkurang. Ketiga, yaitu erosi dan pencucian tanah atau pipping. Keempat, korosi pada struktur. Perlunya penambahan sistem drainase yaitu untuk mengatasi masalah well point system. Sistem ini digunakan untuk menurunkan muka air tanah sebelum atau selama pengerjaan konstruksi. Dengan menurunkan muka air tanah, tekanan hidrostatik berkurang secara signifikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Irmawan, NPM 2307210062. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa pertimbangan utama dalam pemilihan profil shoulder pile? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nopal. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Andre Irmawan. Apa pertimbangan utama dalam pemilihan profil shoulder pile? Jawabannya adalah pemilihan profil shoulder pile dalam survei pekerjaan tanah biasanya dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan utama, yaitu untuk mengetahui daya dukung tanah, kedalaman lapisan tanah, ataupun
karakteristik tanah lainnya, dan juga untuk mengetahui jenis tanah kondisi di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Ferdinand Fahmi dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Jadi pertanyaan saya, apa saja material yang dapat digunakan dalam struktur dinding penahan tanah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Madani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alpin, yaitu apa saja material yang dapat digunakan dalam struktur continuous solder file. Jadi material yang digunakan dalam struktur continuous solder file yaitu beton, semen, besi tulangan, kawat baja, batu pecah, pasir, dan kerikil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Raditya dari kelompok 3. Pertanyaan saya untuk kelompok 2 adalah bagaimana prosedur continuous solder pile berdasarkan artikel jurnal yang kalian dapatkan. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Harija Muraji dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Asmi. Bagaimana prosedur pelaksanaan contiguous solder pile berdasarkan artikel yang didapat? Yang pertama ialah persiapan, yang kedua pemasangan sheet pile, yang ketiga pengelasan, yang keempat pekerjaan tambahan, dan yang terakhir pengecekan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Raditya dari kelompok 3 lagi. Pertanyaan saya selanjutnya untuk kelompok 2 adalah bagaimana menentukan jarak antara solder pile yang satu dengan yang lainnya agar mencapai efisiensi yang maksimal untuk pekerjaan konstruksi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dito Harija Muraji dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Asmi. Bagaimana cara menentukan jarak antara solder pile yang satu dengan yang lainnya agar mencapai efisiensi yang maksimal untuk pekerjaan tersebut? Ada dua metode, yaitu yang pertama, metode keseimbangan batas. Metode ini digunakan untuk menghitung gaya-gaya yang bekerja pada dinding solder pile dan menentukan faktor keamanan terhadap kelongsoran. Yang kedua yaitu metode elemen hingga. Metode ini memberikan analisis yang lebih detail mengenai tegangan dan deformasi pada dinding solder pile. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radi Azmi Nugroho. Saya dari kelompok 4. Saya di sini ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan itu tentang apa tantangan utama yang biasanya dihadapi saat pelaksanaan contiguous solder pile di lapangan. Baiklah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Harija Muraji dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari Radi. Apa tantangan utama yang biasanya dihadapi saat pelaksanaan contiguous solder pile di lapangan? Tantangan yang biasa dihadapi ialah kondisi lapangan yang tidak stabil, toleransi yang ketat, peralatan dan tenaga kerja, cuaca, lingkungan kerja, kualitas material, dan yang terakhir, kontrol kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin izin bertanya kepada kelompok 2. Apa keuntungan menggunakan metode contiguous solder pile dalam konstruksi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Madani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan M. Lutfi Aditya, yaitu apa saja keuntungan dalam menggunakan metode continuous solder pile dalam konstruksi. Jadi, keuntungan menggunakan metode continuous solder pile dalam konstruksi itu, yang pertama, dapat mencegah longsor dan keruntuhan pada area galian. Kemudian, pemasangannya jauh lebih cepat dan efisien.
jadi lebih mempercepat waktu penyelesaian suatu proyek. Lalu dapat diterapkan pada berbagai jenis tanah dan kondisi. Continuous soldier pile juga dapat mengurangi kebutuhan pemeliharaan jangka panjang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Faraji dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 2. Bagaimana pemeliharaan yang dilakukan setelah penerapan Contiguous soldier pile? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rahmadi dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vicky Farozi. Bagaimana pemeliharaan setelah penerapan Contiguous soldier pile? Jawabannya adalah yang pertama, inspeksi berkala, seperti kerusakan fisik, pergeseran, korosi, dan kerusakan akibat beban. Yang kedua yaitu perbaikan dan dari kerusakan yang ada. Dan yang ketiga adalah memonitoring kerusakan secara berkala untuk mengurangi risiko kerusakan yang lebih parah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Irfansyah, saya dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa kelemahan utama dari dinding penahan tipe Contiguous soldier pile, terutama pada tanah yang jenuh air? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang diberikan oleh Irfan. Pertanyaannya, kelemahan utama dari dinding penahan tipe Contiguous soldier pile terutama pada tanah jenuh air. Yang pertama, kurang kedap air, di mana biasanya jarak antara tiang-tiang itu 0,5 sampai 1,5 meter, yang memungkinkan air mengalir masuk dari celah-celah. Yang kedua, kemungkinan erosi tanah di tiang-tiang. Seperti yang sudah dibilang tadi, karena adanya jarak antara tiang dan tiang, memungkinkan air masuk yang mengakibatkan erosi di antara tiang. Yang ketiga, kinerja yang tergantung pada jenis pengisi. Efektivitas dinding dalam menahan air sangat tergantung pada kualitas dan penerapan material pengisi di antara tiang. Jika material pengisi tidak diterapkan dengan baik atau tidak cukup kedap air, resiko rembesan meningkat. Yang keempat, tekanan hidrostatik pada dinding. Tekanan air tanah yang tinggi dapat memberikan tekanan hidrostatik tambahan pada dinding yang memungkinkan membutuhkan perkuatan tambahan seperti angkur atau T-back untuk menjaga kestabilan struktur. Yang kelima, adanya biaya tambahan untuk kedap air. Jika tanah yang jenuh air memerlukan perlindungan tambahan dari rembesan seperti penggunaan membran kedap air atau injeksi grout, memungkinkan adanya biaya konstruksi yang dapat meningkat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Irfansyah, saya dari kelompok 5. Pertanyaannya, jelaskan metode stabilitas yang digunakan untuk menganalisis tekanan tanah lateral pada dinding Contiguous soldier pile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang diberikan oleh Irfan. Jelaskan metode stabilitas yang digunakan untuk menganalisis tekanan tanah lateral pada dinding Contiguous soldier pile. Metode stabilitas untuk menganalisis tekanan tanah lateral pada dinding Contiguous soldier pile bertujuan untuk menentukan besar gaya lateral yang bekerja pada dinding serta bagaimana gaya tersebut didistribusikan. Analisis ini penting untuk memastikan dinding dapat menahan beban tanpa mengalami keruntuhan. Beberapa metode yang umum digunakan adalah 1. Metode tekanan tanah atau Earth Pressure Method. Yang kedua, metode elemen hingga atau Finite Element Method atau FEM. Yang ketiga, metode keseimbangan batas atau Limit Equilibrium Method atau LEM. Yang keempat, analisis tekanan air tanah atau SIPEC Analysis. Yang kelima, metode interaksi tanah struktur atau Soil Structure Interaction Method. Yang keenam, uji lapangan dan kalibrasi atau Empirical and Field Testing. Metode yang dipilih tergantung pada kondisi tanah, geometrik dinding, ketinggian muka air tanah, dan kebutuhan desain. Kombinasi beberapa metode seperti analisis tekanan tanah klasik ditambahkan dengan FEM atau uji lapangan sering digunakan untuk memastikan akurasi dan keandalan desain dinding. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Zahra Lubis dari kelompok 5 ingin bertanya untuk kelompok 2. Pertanyaan saya itu,
Jika lokasi penelitian memiliki struktur tanah yang berbeda, seperti dominasi pasir atau batuan kapur, apakah metode solder pile masih relevan? Apa rekomendasi dari kelompok kalian untuk penanganan pada jenis tanah tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang diberikan oleh Salsa. Pertanyaannya itu, jika lokasi penelitian memiliki struktur tanah yang berbeda seperti dominasi, pasir, atau batu kapur, apa penggunaan contiguous solder pile masih relevan digunakan? Dan apa penanganan untuk jenis tanah yang berbeda tersebut? Penggunaan dinding contiguous solder pile pada lokasi dengan struktur tanah yang berbeda seperti pasir atau batu kapur masih dapat relevan digunakan, tetapi membutuhkan penanganan khusus sesuai karakteristik tanah tersebut. Adapun penanganannya yaitu pada tanah pasir, gunakan solder pile dengan jarak antar tiang yang lebih kecil, pengisian celah yang cepat, dan perlindungan rembesan, serta pertimbangkan side pile jika tanah sangat jenuh. Pada batu kapur, pastikan stabilisasi rongga dan gunakan kombinasi solder pile dengan teknik lain. Jika diperlukan, lakukan investigasi geoteknik mendalam untuk mengidentifikasi potensi rongga dan lapisan yang lemah. Sekian penjelasan dari saya.